Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7G yang saya sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran daring hari ini, kita akan belajar mata pelajaran prakarya dengan tema kerajinan serat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, mari kita simak video penjelasan berikut. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pengertian serat alam dan jenis karakteristik bahan serat. Apakah kalian tahu apa itu serat alam? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil atau pakaian. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil atau pakaian. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Selanjutnya, jenis dan karakteristik serat. Jenis dan karakteristik serat itu ada dua. Yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut. Ada serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan yang terakhir serat dari buah. Yang pertama adalah serat dari biji. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan biji dari pohon kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang sekali dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak digunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Nah, di bawah ini adalah gambar serat dari biji kapas dan biji kapuk. Yang kedua adalah serat dari batang. Setiap tumbuhan itu pasti memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun yang tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan beringin. Di bawah ini adalah contoh serat dari batang anggrek dan batang melinjo. Yang ketiga adalah serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil atau pakaian. Contohnya,
serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henekun. Di bawah ini adalah contoh serat dari daun mendong, daun nanas, dan daun pandan berduri. Serat dari tumbuhan yang keempat adalah serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar serat dari buah kelapa. Jenis dan karakteristik bahan serat yang kedua adalah serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Apakah stapel dan filamen itu? Nah, di bawah ini akan saya jelaskan penggolongannya. Serat dari hewan yang pertama adalah serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaca, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Berikut ini adalah contoh serat dari bulu domba dan serat dari bulu alpaka. Serat dari hewan yang kedua adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Berikut ini adalah contoh serat kepompong ulat sutra. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik, seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, dan tidak mudah berjamur. Sedangkan serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitasnya tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, serta tahan terhadap jamur dan bakteri. Di samping ini adalah contoh serat dari stapel atau serat wool yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk membuat tekstil atau pakaian. Berikut ini adalah contoh serat dari batang anggrek
dan kerajinan yang terbuat dari serat kelapa. Selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Buatlah tabel yang sama seperti yang terdapat pada layar. Kerjakan yang nomor 2, 3, dan 4. Cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Saya kasih contoh nomor 1. Serat tumbuhan. Serat tumbuhannya apa? Boleh terserah, pokoknya tumbuhannya itu mempunyai serat yang bisa digunakan. Contohnya serat daun nanas. Manfaatnya, serat pada daun nanas ini dapat dibuat menjadi kain serat nanas. Selain itu, serat nanas juga bisa dibuat tas, dompet, anyaman, tali, dan kuas yang dapat digunakan untuk mengecat maupun melukis. Kemudian serat hewan. Serat hewannya apa? Di sini saya kasih contoh serat bulu alpaka. Manfaatnya, selain digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian hangat, bulu alpaka juga dapat dimanfaatkan untuk membuat alas kaki. Carilah jawaban boleh di buku ataupun di internet. Kerjakan soal nomor 2, 3, dan 4. Tulislah soalnya. Kerjakan di lembar aktivitas siswa, kumpulkan di classroom saya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.